Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di kajian Jumat kita pada hari ini. Ahwat semua masih on? Ya alhamdulillah ya, semakin hari ya semakin ya gempar ya kita dikabari dengan kabar-kabar yang begitu mencengangkan. Tapi ya tidaklah hal itu menjadi sebab sehingga kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Ya maka mintalah dan rayulah ya Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmatnya, karunia-Nya, serta taufiknya serta hidayahnya. Karena kita tidak akan beramal saleh tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita beramal saleh, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu karena taufik, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah. Ya, kita kembali dalam kajian kita, yaitu bahagia ketika ikhlas. Ya, Masya Allah. Tentunya ikhlas. Ikhlas itu adalah amalan hati. Ya, tentunya hanya orangnya dan hanya individu dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah dia telah ikhlas melakukan amal saleh atau tidak. Apakah dia telah mampu ya untuk melakukan amal saleh atau tidak. Itu yang menilai adalah dirinya saja. Ya. Tentu ada hal-hal yang dapat kita lihat apakah amalan kita telah ikhlas atau belum ikhlas. Iya, seperti itu. Nabi SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian. Ya maka begitu pentingnya keikhlasan ini untuk diri kita dalam beramal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang bagaimana fisik kita, bagaimana rupa kita, entah kita secantik apa, seganteng apa, ya, atau kita sekaya apapun. Ya mungkin kita memiliki perusahaan-perusahaan yang Masya Allah. Ya, namun Allah tidak melihat itu. Namun Allah melihat kepada hati kita, kepada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melihat kepada amalan-amalan kita. Apakah harta kita ya dikeluarkan dalam hal-hal yang baik, dikeluarkan dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan bersama, atau malah ya kita belanjakan harta kita di jalan yang penuh nista dan dosa. Nauzubillah. Ya maka Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kita ya hidayah. Ya makanya jemputlah hidayah itu dengan memperbanyak belajar ya, memperbanyak memahami ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Ya seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Alhamdulillah. Kalau kita bertanya, sebenarnya ikhlas itu apa? Ya tentu semua orang memiliki definisi yang berbeda-beda tentang ikhlas ini. Iya. Karena apa? Karena ikhlas memiliki makna yang berbeda juga. Ya. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas adalah
memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Namun ada pula yang berpendapat, ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Ada pula yang berpendapat, ikhlas adalah membersihkan dari pamrih kepada makhluk. Ya. Al-Iz bin Abdissalam berkata, ikhlas ialah seorang mukallaf melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah. Dia tidak berharap pengaguan dan penghormatan manusia, dan tidak pula berharap manfaat dan menolak bahaya. Al-Harawi juga mengeluarkan pendapat bahwasanya ikhlas ialah membersihkan amal dari setiap noda. Ada juga yang mengatakan bahwasanya seorang yang ikhlas ialah seorang yang tidak mencari perhatian di hati manusia dalam rangka memperbaiki hatinya di hadapan Allah, dan tidak suka seandainya manusia sampai memperhatikan amalnya meskipun hanya seberat biji sawi. Iya. Begitu juga Abu Utsman berkata, ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Abu Huzaifah Al-Mar'ashi berkata, ikhlas ialah kesesuaian perbuatan seorang hamba antara lahir dan batin. Abu Ali Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas ialah apabila Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Jadi dari semua yang ulama katakan, dari semua yang ulama-ulama tadi jelaskan, maka ikhlas ialah menghendaki keriduan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan demi hari akhir. Tidak ada noda yang mencampuri suatu amal, seperti kecenderungan kepada dunia untuk diri sendiri, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, atau karena mencari harta rampasan perang, atau agar dikatakan sebagai pemberani ketika perang, karena syahwat, kedudukan, harta benda, ketenaran, agar mendapatkan tempat di hati orang banyak, mendapat sanjungan tertentu, karena kesombongan yang terselubung, atau karena alasan-alasan lain yang tidak terpuji. Yang intinya bukan karena Allah, tetapi karena sesuatu. Maka semua ini merupakan noda yang mengotori keikhlasan. Ahwati fillah rahimakumullah. Landasan niat yang ikhlas adalah memurnikan niat karena Allah semata. Setiap bagian dari perkara duniawi yang sudah mencemari amal kebaikan, sedikit atau banyak, dan apabila hati kita bergantung kepadanya, maka kemurnian amal itu ternoda dan hilang keikhlasannya. Karena itu, orang yang jiwanya terkalahkan oleh perkara duniawi, mencari kedudukan dan popularitas, maka tindakan dan perilakunya mengacu pada sifat tersebut, sehingga ibadah yang ia lakukan tidak akan murni, seperti salat, puasa, menuntut ilmu, berdakwah, dan lainnya. Ahwat fillah rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berpendapat, arti ikhlas karena Allah ialah apabila seseorang melaksanakan ibadah yang tujuannya untuk takarrub kepada Allah dan mencapai tempat kemuliaannya. Ya, itulah ikhlas karena Allah. Seharusnya kalau kita ikhlas karena Allah, ikhlas beribadah karena Allah, agar kita takarrub kepada Allah, agar kita dekat kepada Allah. Bukan malah dengan ibadah itu kita malah menjauh dari Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka kita pun akan mendapatkan tempat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ahwati fillah rahimakumullah, mewujudkan sifat ikhlas ini tentu tidak mudah, tentu tidak mudah. Namun
Mewujudkan ikhlas bukan pekerjaan yang mudah seperti anggapan orang jahil. Para ulama yang telah meniti jalan kepada Allah telah menegaskan sulitnya ikhlas dan beratnya mewujudkan ikhlas di dalam hati. Kecuali orang yang memang dimudahkan Allah. Ahwati fillah rahimakumullah. Imam Sufyan As-Tsauri berkata, "Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik pada diriku." Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Rabb, yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agama. Lalu seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa kepada kami." Beliau SAW menjawab, "Ya, karena sesungguhnya seluruh hati manusia di antara dua jari tangan Allah. Dan Allah membolak-balikan hati sehendaknya." Hadis riwayat Ahmad. Ahwati fillah rahimakumullah. Yahya bin Abi Katsir berkata, "Belajarlah niat, karena niat lebih penting daripada amal." Masya Allah. Begitu pentingnya niat ya. Dan niat ini harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan Mutarif bin Abdul berkata, ya. Mutarif bin Abdullah berkata, "Kebaikan hati tergantung kepada kebaikan amal, dan kebaikan amal tergantung kepada kebaikan niat." Ya. Pernah ada orang bertanya kepada Suhail, "Apakah yang paling berat bagi nafsu manusia?" Ia menjawab, "Ikhlas." Sebab nafsu tidak pernah memiliki bagian dari ikhlas. Ya, hati fillah rahimakumullah. Ternyata begitu beratnya ikhlas. Ya. Maka kita perlu untuk belajar. Ya. Perlu untuk belajar untuk selalu ikhlas dalam niat-niat kita. Ya. Ya, kita cermati kisah ini. Ya, dikisahkan, ya ada seorang alim yang selalu sholat di saf paling depan. Suatu hari ia datang terlambat. Maka ia mendapat sholat di saf kedua. Di dalam benaknya terbesit rasa malu kepada para jamaah lain yang melihatnya. Maka pada saat itulah ia menyadari bahwa sebenarnya kesenangan dan ketenangan hatinya ketika sholat di saf pertama pada hari-hari sebelumnya disebabkan karena ingin dilihat orang lain. Iya. Ayo, kita periksa lagi keikhlasan kita. Kita periksa lagi niat kita dalam beramal. Apakah betul-betul ya niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena orang-orang, ya, atau karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yusuf bin Husain Ar-Raji berkata, "Sesuatu yang paling sulit di dunia adalah ikhlas. Aku sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan ria dari hatiku. Seolah-olah timbul ria dengan warna lain." Ya, ada pendapat lain. Ikhlas sesaat saja merupakan keselamatan sepanjang masa, karena ikhlas sesuatu yang sangat mulia. Ya. Ada lagi yang berkata, "Barang siapa melakukan ibadah sepanjang umurnya, lalu dari ibadah itu satu saat saja ikhlas karena Allah, maka ia akan selamat." Masalah ikhlas merupakan masalah yang sulit. Sehingga sedikit sekali perbuatan yang dikatakan murni ikhlas karena Allah, dan sedikit sekali orang yang memperhatikannya, kecuali orang yang mendapatkan taufik, yaitu pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang lalai dalam masalah ikhlas ini, ia akan senantiasa melihat pada nilai kebaikan yang pernah dilakukannya. Padahal pada hari kiamat kelak, perbuatannya itu justru menjadi keburukan. Mereka lah yang dimaksudkan oleh Allah, ya, dalam firman-Nya, "Wa badalahum minallah ma lam yakunu yakhtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Ya, Az-Zumar, ya, surah ke-39
ayat 47 sampai 48. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yahum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinun, ya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Kahfi surah ke-18 ayat 103 sampai 104. Ya, hati fillah rahimakumullah. Bila Anda melihat seseorang yang menurut penglihatan Anda telah melakukan amalan Islam secara murni dan benar, bahkan boleh jadi dia juga beranggapan seperti itu. Tapi bila Anda tahu dan hanya Allah saja yang tahu, Anda mendapatkannya sebagai orang yang rakus terhadap dunia dengan cara berkedor pakaian agama. Dia berbuat untuk dirinya sendiri agar dapat mengecoh orang lain, bahwa seakan-akan dia berbuat untuk Allah. Ada lagi yang lain, yaitu beramal karena ingin disanjung, dipuji, ingin dikatakan sebagai orang yang baik atau yang paling baik, atau terbetik dalam hatinya bahwa ia sajalah yang konsekuen terhadap sunnah, sedangkan yang lainnya tidak. Ada lagi yang belajar karena ingin lebih tinggi dari yang lain, supaya dapat penghormatan dan harta. Tujuannya ingin berbangga dengan para ulama, mengalahkan orang yang bodoh, atau agar orang lain berpaling kepadanya. Maka Nabi SAW mengancam orang itu dengan ancaman bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Nasallallahu wassalam wal afiyah. Ahwati fillah rahimakumullah. Membersihkan diri dari hawa nafsu yang tampak maupun yang tersembunyi. Membersihkan niat dari berbagai noda, nafsu pribadi dan duniawi juga tidak mudah. Memerlukan usaha yang maksimal, selalu memperhatikan pintu-pintu masuk bagi setan ke dalam jiwa, membersihkan hati dari unsur riya, kesombongan, gila kedudukan, pangkat, harta, untuk pamer dan lainnya. Sulitnya mewujudkan ikhlas dikarenakan hati manusia selalu berbolak-balik. Setan selalu menggoda, menghiasi, dan memberikan perasaan was-was ke dalam hati manusia, serta adanya dorongan hawa nafsu yang selalu menyuruh berbuat jelek. Karena itu, kita diperintahkan berlindung dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-A'raf ayat 200. Jadi, ahwati fillah rahimakumullah, solusi ikhlas ialah dengan mengenyahkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, memotong kerasukan, memotong kerakusan terhadap dunia, mengikis dorongan-dorongan nafsu dan lainnya, dan bersungguh-sungguh beramal ikhlas karena Allah. Akan mendorong seseorang melakukan ibadah karena taat kepada perintah Allah dan Rasul, ingin selamat di dunia dan akhirat, dan mengharap ganjaran dari Allah. Upaya mewujudkan ikhlas bisa tercapai bila kita mengikuti Rasulullah SAW dan jejak salafus saleh dalam beramal dan takarrub kepada Allah. Selalu mendengar nasihat mereka, serta berupaya semaksimal mungkin dan bersungguh-sungguh mengekang dorongan nafsu dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahwati fillah rahimah. Ada suatu ketika kita menjumpai diri kita beramal dengan ikhlas, namun ternyata tercampur dengan tujuan-tujuan yang lain.
Dalam keadaan seperti ini, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menjelaskan tentang seseorang yang beribadah kepada Allah tetapi ada tujuan lain. Beliau membagi menjadi 3 golongan. Pertama, seseorang bermaksud untuk takarrub kepada selain Allah dalam ibadahnya dan untuk mendapat sanjungan dari orang lain. Perbuatan seperti membatalkan amalnya dan termasuk syirik. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aku tidak butuh kepada semua sekutu. Barang siapa beramal mempersekutukanku dengan yang lain, ya, maka aku biarkan dia bersama sekutunya. Ya, kita ulangi lagi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, Aku tidak butuh kepada semua sekutu. Barang siapa beramal mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku biarkan dia bersama sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, ibadahnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan duniawi, seperti ingin menjadi pemimpin, mendapatkan kedudukan, dan lain-lain. Ya, kemudian ketiga, seseorang yang dalam ibadahnya bertujuan untuk takarrub kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawi yang akan diperoleh. Misalnya, tatkala melakukan taharah di samping berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berniat untuk membersihkan badan. Puasa dengan tujuan diet dan takarrub kepada Allah. Menunaikan ibadah haji untuk melihat tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, dan melihat para jamaah haji. Semua ini dapat mengurangi balasan keikhlasan. Ya. Andai kata yang lebih banyak adalah niat ibadahnya, maka akan luput baginya ganjaran yang sempurna. Tetapi hal itu tidak menyeret pada dosa. Ya, seperti firman Allah tentang jamaah haji disebutkan dalam kitabnya. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki dari Rabbmu. Hadis Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Ya. Maka dari itu ahwati fillah rahimakumullah, selayaknya ya kita ya menjaga amalan hati, yaitu niat kita selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan ya dengan betul-betul bersungguh-sungguh untuk menjaganya. Betul-betul untuk mewujudkan keikhlasan kita dalam beramal saleh. Ya. Maka dari itu, tentunya kita perlu memperhatikan setiap amalan-amalan kita. Karena apa? Karena amalan seberapapun banyaknya, seberapapun selalu kita amalkan tanpa keikhlasan, maka tidak akan diterima. Iya, tanpa keikhlasan tidak akan diterima. Maka bersungguh-sungguhlah kalian dengan keikhlasannya. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk mewujudkan keikhlasan dalam setiap amalan-amalan kita. Sebab 2 syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ahwat, ya mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga kita mampu untuk mewujudkan keikhlasan kita dan bisa lebih bersungguh-sungguh, lebih istiqamah lagi untuk menjaga keikhlasan kita dalam beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita ya dari sifat syirik, riya, takabur, ujub dan lain-lain yang mampu ya merusak keikhlasan kita dalam beramal saleh. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.